Om Swastiastu semeton. Oke. Semeton tahu kain poleng? Kain kotak-kotak hitam putih itu berapa putihnya? Segitu dah hitamnya. Itu semeton maksudnya tuh. Setiap semeton melakukan perbuatan kebaikan satu, pasti akan ada mengikuti keburukan juga satu. Kenapa begitu? Karena asu karma ruwa bineda yang ada di badan manusia. Kebaikan dan keburukan, dewa dan buta gitu ada di tubuh manusia. Maka sekarang kita buta itu kita paripurna somnya bukan disembah. Kalau dewa disucikan supaya bisa seimbang ruwa bineda. Begitu semeton melakukan kebaikan satu, akan ada keburukan satu lagi. Semeton jangan menyerah, lanjut terus melakukan kebaikan yang kedua. Setelah melakukan kebaikan kedua, akan ada keburukan datang lagi satu. Tuh. Kalau semeton misalnya makanya banyak pemangku ngemu bebayi yang tidak dirasakan, maka banyak balian cepat mati, maka banyak paranormal cepat mati. Karena apa? Kesayangan Dewa Betara, kesayangan bukannya semeton disayang, bangga disayang sama Dewa, dah. Kesayangan Dewa Betara adalah itu dikasih tugas yang sangat berat. Bukannya kesayangan santai-santai, alegai kan. Atau kesayangan Dewa Betara mau bakti kan kamu main enggak. Manusia diciptakan dari Tuhan, Brahman, Atman, Akyam. Atman yang ada dua di sini itu. Atman yang dibagi dua di sini itu, jiwatman yang tersesat di alam sunya loko Paramatma itu yang mantumpo, yang dimana dia diam, dimana dia tersesat, supaya semeton tidak sampai sakit. Makanya setiap kelahiran itu ada fluktuasi naik turun setiap 5 tahun sekali, jatuh bangun untuk fluktuasi kelahiran manusia. Biar teman tahu, bukannya kesayangan dia ngalegai lo untuk berbakti kamu main baju putih, makaman putih, mudang putih, paling suci rasanya, tapi nggak mau membaing karena nggak merasakan sakit. Yang di sampingnya yang akan mengalami sakit, yang di sampingnya yang akan mual-mual, di sampingnya akan kena penyakit parah. Jadi saya sampaikan kepada Sultan, kesayangan Dewa Betara terus berbuat, bergerak sampai di mana yang mantu pewayangan diri saya. Sudah di mana dia terus tahu, karena ada 12 tingkatan itu. Apakah dari 10 aksara suci saya sudah bersih belum? Apakah Panca Mahaputra saya sudah disupat belum? Terus tahu itu. Kalau kita tidak tahu, kacau. Kebanyakan orang mati disuruh gini, suruh gitu, ngeramal, dia udah kejadian senang, dia bangga, dia viral, dia banyak dia uang, pasti biar cepat kena itu. Balian juga gitu, orang diobati, orang sakit datang bukan diobati, dikasih jalan keluarnya untuk menjalani kesembuhannya. Kalau anaknya sakit belum tentu anaknya sakit, kalau istrinya sakit belum tentu istrinya sakit. Walaupun bapaknya sehat walafiat, penyakitnya dari bapaknya kita harus tahu tuh jalan keluarnya orang menyelesaikan penyakit. Tapi sekarang umat manusia juga kebanyakan kalau berobat tuh pahit mekilit, tidak mau melakukan penyucian dirinya, jadinya dia yang dia dapatkan adalah kepalsuan. Tuh, kalau orang sakit sering diobatin, itu energinya kan menjadi kuat, menjadi bebayi yang sangat bahaya, energinya menyerang, menular itu. Ini dah akan terjadi banyak orang OTGJ ke depannya. Ini dah ke depannya akan banyak parah akan dialami oleh manusia setelah tilam sasih dieste kegelapan datang jam 1 malam. 5 tahun ke depannya akan kacauan nanti. Itu penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh manusia, tidak bisa dideteksi oleh balian sakti.
Apalagi dokter tidak akan bisa mendeteksi dia sendiri yang harus mengobati dirinya dengan cara itu. Apakah sudah mengangkat 108 roh kita melalui mesakapan ngangkit? Kita harus tahu tuh semuanya. Dari awal sampai akhir udah tahu. Kalau nggak tahu tuh kita jadi mangkung leneng, tapi nggak mau ngobain. Sekarang banyak spiritual memuput itu, mengeluarkan energi penyakit. Kalau orang datang nangkil ke pura, begitu kita selesaikan upacaranya, begitu kita nyetin dia harus ada perubahan sehat, bukannya biasa-biasa aja atau bahkan tambah pusing. Itu nggak boleh itu. Saya sudah banyak sekali beritahu, Mangkuni gini, deteksi jatuh gini, atuh kenapa dibiarkan. Kalau itu diberitahu, dia pasrah aja, bahwa saya yang berdewa, bukannya kesayangan dewa, dia melakukan sesuatu biar bisa sebagai pengabih dewa, karena badan ini adalah dewa. Di dalam badannya ada dewa, yaitu Atman. Atman, Sanju Atman itu percikan Tuhan itu. Jangan butanya yang disembah. Ngeri ke depan ini, teman-teman. Ngeri, kayak saya. Berapa biaya saya habiskan menetralkan umat manusia. Berapa biaya saya habiskan untuk menyupat Panca Mahabhuta ini di bumi. Saya itu banyak utangan saya sana sini ngurusin ini. Siapa ngurin? Nyurin gitu. Itu cuma bengkong bentar aja terpapar ngomong gitu. Ada senang ngurin, memang nggak ada beritahu. Tapi yang Maha Pencipta sudah menunjukkan gini yang kamu lakukan untuk iman kan ini. Untuk apa kita hanya hidup untuk cari makan dan minum aja, sementara ujung-ujungnya bawa ke WC. Tujuan kita hidup tuh kalau kita sudah umur 40 tahun, 50% rezeki kita tuh sudah ke yang leluhur untuk menyelesaikan pengangkatan diri kita dan leluhur. 50% untuk kita yang kita makan untuk kebahagiaan. Kalau bahagia ditumpuk sampai tua terus tumpuk kebahagiaan. Terus kita ngumpul uang, setelah itu sakit, habis tabungan. Ngurusin sakit, lagi kerja, ngumpulin uang, baru lagi sakit, habis tabungan. Apa terus begitu? Apa gunanya hidup? Percuma kita hidup. Lakukan sekarang karena Tuhan membutuhkan Anda semua manusia untuk menyeimbangkan bumi ini. Bukan hanya sebagai penikmat aja. Karena manusia itu adalah percikan Tuhan ada dalam tubuhnya, itu sanjiwatmannya. Disinilah berbuat menyeimbangkan. Kalau itu Tuhan gak akan bisa menolong. Itu tak sampaikan. Jangan menghafal mantra aja, jangan menghafal sastra aja, jangan ini. Tapi gak melakukan perbuatan kan percuma. Memantra loh, itu kan gak bisa, gak merubah keadaan memantra kan. Biar hafal mantra mau keplok mantra, gak bisa merubah keadaan. Harus diimbangi dengan perbuatan. Maka tatwa susila upacara, makanya ada itu. Gimana saya harus beritahu biar ada yang menyeimbangkan banyak orang. Oh, manusia juga begitu, maunya gratisan aja gimana, gak bisa menerima bumi. Habis tilam ini mengerikan teman-teman. Sampai mengerikan habis tilam ini. 5 tahun ke depannya mengerikan. Karena orang nggak akan terdeteksi oleh penularannya. Terus sakit dan banyak manusia yang saya deteksi sudah ngemu penyakit yang tidak dia deteksi. Dia sehat sekali kelihatan, padahal sakit, stres saya melihat. Ngerti semedan? Karena manusia tidak mau menerima kejujuran, kebenarannya, makanya selalu membenci dan iri hati, membenci. Apapun perbuatan baik orang tidak akan pernah dihargai, dia akan selalu membenci dan menyalahkan. Itulah orang pembenci. Itulah sudah buta kala menguasai tubuhnya, jadinya sulit untuk mau mengerti gitu. Sebenarnya semua